Baik, langsung saja di sini saya akan membahas sejarah tokoh dan ajaran ilmu kalam aliran Murji'ah dan Jabariyah. Yang pertama, aliran Murji'ah. Sebagaimana halnya Khawarij pada mulanya berkaitan soal politik, atau lebih cepat berkaitan dengan masalah khalifah yang menimbulkan pertikaian di kalangan umat muslim, khususnya yang terjadi saat itu di Madinah. Setelah munculnya peristiwa pemberontakan yang datang dari Mesir sehingga menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 35 Hijriah, atau tepatnya tanggal 17 Juni 1856 Masehi. Seandainya tidak muncul persoalan khalifah tersebut, maka kemunculan Khawarij dan Syiah di kemudian hari tidak akan ada. Demikian pula kalau tidak muncul persoalan khalifah tersebut, maka kemunculan tidak akan ada paham dan aliran Murji'ah. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menimbulkan berbagai dampak sosial, politik, dan teknologi yang hebat di kalangan umat muslim. Terlebih setelah diketahui bahwa yang telah membunuh Utsman adalah Muhammad ibn Abi Akar yang pernah menjadi anak angkat dan kemudian hari menjadi gubernur Mesir. Peristiwa ini mengundang terjadinya berbagai masalah dan pertikaian, baik yang berkaitan dengan terjadinya perpecahan antar umat Islam. Waktu itu memancing timbulnya benih-benih perebutan kekuasaan, munculnya perang saudara, dan bahkan lebih jauh membuat spektrum Islam mengalami kemunduran. Menurut Muhammad Abu Zahra, pada saat berkecamuknya pertikaian setelah wafatnya Utsman bin Affan, waktu itu telah muncul sekelompok orang yang cenderung memiliki sikap tidak mau ikut melibatkan diri ke dalam kancah pertikaian. Di antaranya orang-orang tersebut adalah Abu Bakrah, Abdullah ibn Umar, Sa'ad bin Waqqas, dan Imran ibn Husain. Selanjutnya, menurut Abu Zahra, sikap tidak mau melibatkan diri dalam pertikaian muncul pula sekumpulan orang yang baru saja pulang dari medan perang, memasuki Madinah setelah terjadinya peristiwa pemberontakan dan terbunuhnya Utsman. Perbincangan yang terjadi pada kelompok itu digambarkan oleh Ibnu Asakir sebagai berikut. Kami kembali pulang ke rumah masing-masing dan kami tinggalkan kalian dalam keadaan damai dan tidak berselisih. Meskipun sebelumnya kalian pernah bertengkar, sebagai mereka ada yang berkata, tapi sekarang Utsman telah terbunuh, terzalimi orang. Wajar apabila sahabat-sahabatnya yang mau menuntut keadilan untuk membalas. Sebagian lagi mereka ada yang menipoli. Meskipun begitu, Ali dan para sahabatnya yang lain adalah juga orang-orang berada dalam kebenaran. Suasana dialogis di atas analisis Ahmad Amin menggambarkan sikap ini adalah merupakan dasar dan benih bagi kemunculan paham Murji'ah, sekalipun sebagai aliran teori baru. Yang kedua, tokoh utama golongan Murji'ah, yaitu Hasan bin Bilal, Musni Abdus Salat, Saman, dan Dirar bin Uman. Golongan ini terbagi menjadi kelompok moderat yang dipelopori Hasan bin Muhammad Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya. Murji'ah pada awalnya muncul disebabkan persoalan politik, terutama masalah khalifah, yaitu siapa yang berhak mengganti posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah beliau terbunuh. Persoalan khalifah ini telah menyebabkan timbulnya pertengkaran dan perpecahan dalam Islam.
tetapi kemudian jadi memusuhi Ali bin Abi Thalib dikarenakan menurut kaum Khawarij bahwa Ali bin Abi Thalib telah melakukan kesalahan yang teramat fatal. Sikap permusuhan ini membuat para pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib bertambah keras dan kuat untuk membelanya. Golongan ini dikenal dengan nama Syiah. Kedua kelompok ini kafir dan mengkafirkan satu sama lain. Yang ketiga, aliran ilmu kalam. Aliran ilmu kalam Murji'ah adalah satu aliran teologi dalam ilmu kalam yang memojokkan aspek pengampunan dan pengukuhan hukuman. Soal dosa besar, menurut aliran Murji'ah, iman cukup diakui dalam hati tanpa harus dibuktikan melalui tindakan sehari-hari. Sejarah aliran Murji'ah muncul sebagai respon terhadap konflik politik pada masa awal. Aliran ini berawal dari kontroversi politik, terutama terkait perbedaan pandangan antara Ali dan Muawiyah dan Khawarij. Aliran Murji'ah adalah satu aliran teologis dalam Islam yang memiliki pandangan netral dan menangguhkan hukuman serta memberikan harapan pada umat Islam yang melakukan dosa besar. Menurut penelitian yang berjudul Murji'ah dalam perspektif teologis oleh Syiah, aliran Murji'ah munculnya sebagai tanggapan terhadap persoalan politik, terutama dalam konteks konflik politik antar tokoh seperti Ali Muawiyah dan Khawarij. Yang selanjutnya, sejarah aliran Jabariyah. Sejarah aliran Jabariyah, sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khorasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Yang kedua, tokoh-tokoh utama aliran Jabariyah. Tokohnya yaitu Ja'ad bin Dirham dan Jam bin Safwan. Menurut Asy-Syarastani, Jabariyah adalah paham yang menafikan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah. Artinya manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Keyakinan Jabariyah bertolak belakang dengan keyakinan Qadariyah. Namun keduanya dikatakan menyimpang dari akidah Ahlussunnah yang berada di pertengahan. Karena menurut akidah Ahlussunnah mengenal takdir bahwa setiap manusia memiliki pilihan dan kebebasan dalam membentuk kehendak. Manusia diperintahkan untuk berusaha, yakni diperintahkan berbuat baik dan dilarang berbuat jahat. Dijanjikan pahala atau diancam siksa atas konsekuensi dan perbuatannya. Sementara apapun yang dilakukan sudah ditetapkan dalam takdirnya, yang mana setiap makhluk tidak pernah mengetahui bagaimana takdirnya, baik atau buruk, kecuali setelah terjadinya berlakunya takdir itu. Negara-negara ateis baik dari barat maupun di timur, terutama di Cina, soal Qadariyah dan Jabariyah tentu saja bukan ranah mereka, sebab dasar berpikirnya adalah rasio. Mereka menggunakan akal sehat. Contohnya bisa diambil dari wabah virus corona, berasal dari sebab akibat kausalitas dan perlu dilawan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mempercayai bahwa kehidupan berjalan secara natural tanpa ada pengaruh supranatural. Virus corona dapat dilihat logis dan bisa dicari jalan keluarnya melalui riset berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka tidak memerlukan penguasa yang bernama Tuhan, yang disebut membatasi kebebasan untuk melakukan eksperimen. Paham ateis bisa menjelaskan berbagai persoalan dunia melalui ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang logis.
Bagi mereka, paham agama hanya menginformasikan apa yang harus dilakukan dan bukan bagaimana melakukan. Sehingga buat mereka hal ini membanggakan karena membuat mereka bebas dan menggali semua bidang keilmuan. Dengan menjunjung kebebasan berpikir di Cina yang kebanyakan warga ateis, dengan sistem komunisme sangat mudah diatur. Begitu pemerintahnya mengeluarkan kebijakan lockdown, warganya secara serentak melaksanakan kebijakan tersebut. Mereka yang membangkang, baik pribadi maupun kelompok, akan ditindak dengan sistem sentralisasi. Semua provinsi dan daerah ikut dengan kebijakan pemerintah pusat. Perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset dan ilmuwan Cina dengan konsentrasi yang tinggi melakukan penelitian untuk menemukan vaksin yang bisa melawan virus corona, dan hasilnya sangat memuaskan. Umat Islam termasuk juga Indonesia, pemerintah dan perguruan tinggi serta para ahli di bidang kesehatan sibuk mengurus bagaimana menangani mereka yang sudah terindikasi, bagaimana memproteksi warga, dan tentu saja bagaimana perekonomian tetap berjalan normal sehingga kehidupan tetap normal sebagaimana mestinya. Yang ketiga, ilmu kalam Jabariyah. Secara historis, Jabariyah adalah sebuah mazhab yang muncul bersamaan dengan kehadiran Qadariyah di daerah Khurasan. Adalah aliran dalam ilmu kalam yang berpandangan bahwa segala yang wujud di alam semesta termasuk manusia terkait pada qadrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala semata. Jabariyah adalah pemahaman yang mengatakan bahwa amal salih bukanlah sebab masuknya kita ke surga dalam segala hal, dan sebaliknya adalah Qadariyah yang meyakini bahwa surga adalah bayaran dari amal kita secara mutlak. Dan kedua paham ini batil, bahwa kita beramal dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan diterima atau tidaknya amal kita tersebut. Tentu kita tidak berpangku tangan, tidak pula mengandalkan amal untuk memastikan masuk surga dan bebas dari neraka. Jabariyah adalah sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.